Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini aku mau mau mengikuti pengajian Gus Miftah yang diadakan di Tim Sacoy Hong Kong. Nah, ini aku udah keluar dari Tim Sacoy East, mau ke exit ya. Aku cuma sendirian soalnya. Kalau berdua nanti dikira sama siapa, apalagi bertiga, apalagi berempat, apa sih? Nah ya, lanjut lagi, kita mau jalan keluar. Ini lumayan jauh ya, kalau dari Tim Sacoy East itu perjalanannya ke tempatnya ya, jadi harus muter-muter dulu lah. Ini aku udah mau keluar ya, udah mau pintu exit. Nah, jadi ini tepatnya di samping masjid. Udah lihat ya, banyak sekali jamaahnya, dan jamaahnya Gus Miftah di Hong Kong ini kebanyakan cewek semua ya, perempuan semua, dari kalangan muda sampai ibu-ibu sampai semua tuh merapat banyak. Udah lihat udah jam seberapa? Ini baru jam 12 ya, jam 12. Terus ini yang aku lihatnya yang sesi siang itu jam 2, tapi jam segini jam 12 ya. Jam 12 itu udah antrinya sangat panjang sekali, sepanjang jalan kenangan. Asik. Lagi ya. Kita lihat ya di dalam. Ini sungguh masya Allah, jamaahnya tuh banyak banget sampai membludak, tempatnya tuh sampai kapasitasnya tuh kurang gitu loh. Lihat sampai. Dan ini sebelum acara mulai kita selawatan dulu ya.
susu. Hai Kung Yang, I love you. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang menjelang sore ini kita kembali dipertemukan. Saya datang atas nama cinta. Anda datang atas nama cinta. Berarti endingnya harus bahagia. Karena jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika kita bahagia dan Allah ridho. Saya yakin pertemuan siang hari ini mendatangkan ridhonya Allah. Saya yakin siang hari ini mendatangkan rahmatnya Allah. Pertanyaannya adalah kenapa ada bahasa istiqomah di dalam beragama? Karena kita tidak pernah tahu dari semua banyak amalan kita mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak boleh sombong. Gus, saya sudah berjilbab. Gus, saya sudah umroh. Saya sudah haji. Saya sudah sedekah. Saya sudah ikut ngaji. Bahkan saya sudah berbakti dengan suami. Suami menyakiti, saya tetap berbakti. Tapi mohon maaf. Oh enggak. Suami berbakti, saya cari suami lagi. Kenapa kita tidak bisa memilah dan terus saja beribadah? Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Bapak Ibu, orang masuk surga itu besok bukan karena banyaknya amal, tetapi karena rahmatnya Allah. Ada satu cerita, ada orang masuk surga ditanya sama malaikat. Ini semuanya besok pasti akan ditanya sama malaikat. Termasuk begitu kita masuk alam kubur, pasti ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Minimal ditanya, man rabbuka? Jawaban, kamu nanya. Langsung tutup cangmu orang malaikat. Ini ada orang masuk surga, ditanya sama malaikat, kamu masuk surga. Kamu masuk surga karena apa? Dijawab karena amalnya. Dijawab sama yang bersangkutan karena amalnya. Maka malaikat ini tidak percaya. Dia mengatakan, kamu jelas Tony Boster, waton muni do bose bantar. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Gajah dibelangkoni, orang sedeng. Akhirnya malaikat sowan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kebahagiaan tertinggi hamba itu apa? Dulu ada ustadz yang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah seks. Menurut saya ini salah besar. Orang berpuasa itu dijanjikan kebahagiaan. Kedua apa? Dijanjikan besok di akhirat akan langsung ketemu dengan Tuhannya. Berarti apa? Puncak kenikmatan di surga itu bukan seks, tapi ketemu Gusti Allah. Kalau puncak lagi kenikmatan surga itu seks, gak usah ke surga, cukup ke sarkem saja. Salah. Ternyata puncak kenikmatan tertinggi adalah besok ketemu dengan Allah. Dan Khalid yang selama ini kita sujud, yang selama ini kita ruku, yang selama ini kita berdoa, besok di akhirat kita akan ketemu langsung. Amin Allahumma. Amin. Tapi bagi bapak BMI ada 3 kebahagiaan bagi orang berpuasa. 1, buka puasa. 2, ketemu dengan Tuhannya. 3, mokel. Betul. Nah, akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah ya Rabb, benar tidak hambamu yang namanya Nuris itu, kata Allah, dia masuk surga karena amalnya? Langsung dijawab oleh Allah, ngapusi. Nuris masuk surga bukan karena amalnya. Karena kalau amalnya berat, tiket tahun 2020 baru masuk 2023. Berat. Tapi kan keren bayar utang. Buktinya Gus Miftah tetap datang. Jadi berarti saya diundang itu hanya untuk bayar utangnya Bu Nuris. Ikhlas Gus, ikhlas.
Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti kaset. Tidak tetap welcome. Kamu kenapa ketawa? Kamu pakai masker. Takut COVID? Oh enggak, merongos. Akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah ya Rob, jika dia masuk surga bukan karena amalnya, lantas karena apa? Allah jawab, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Makanya coba Anda lihat, kenapa dari 99 Asmaul Husna yang paling populer dan Allah paling suka disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kenapa Bismillah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah 99. Kenapa Allah tidak menasbihkan dirinya dengan kalimat Bismillahil-Malik atas nama Allah yang maha raja di raja? Enggak. Allah tidak mengatakan Bismillahil-Aziz atas nama Allah yang maha perkasa. Tidak. Allah tidak menggunakan kalimat umpamanya Bismillah Dzul Jalali wal Ikram. Tetapi Allah menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Coba kalau gak ada rahmat dari Allah untuk kungian di Hongkong, Anda akan kerepotan kalau sholat setelah masak daging babi. Tapi karena rahmatnya Allah, semuanya bisa dinego. Ya Rob, ini saya darurat. Saya tadi pegang daging babi, tapi sekarang sudah datang waktunya sholat. Kalau saya harus mandi 7 kali, juragan saya malah curiga. Mosok kalau sampai kayak gitu. Maka di situ kemudian berlaku mekanisme Rahman dan Rahimnya Allah. Apa bentuknya? Karena dalam keadaan darurat tidak harus mandi sebanyak 7 kali. Karena mohon maaf tidak ada waktu dan pasti akan mendapatkan masalah dengan juragan. Mekanisme Allah berlaku Rahman Rahim. Di saat gak ada makanan sama sekali, yang ada tinggal daging babi, maka Rahman dan Rahimnya Allah berlaku. Apa? Boleh untuk makan daging babi karena gak ada makanan yang lain. Maka mohon maaf, bagi saya yang dosa besar itu bukan karena Anda darurat makan daging babi karena gak ada makanan yang lain. Tetapi yang paling besar dosanya adalah hati yang menyakiti. Pertanyaannya, kamu menyakiti apa tersakiti? Nah, untuk membuktikan kebenaran bahwa orang ini masuk surga karena rahmatnya Allah, malaikat kemudian bertanya, bagaimana cara saya membuktikan dia masuk surga karena rahmatmu ya Allah? Gampang malaikat, kamu datangi nulis di surga. Terus apa yang harus saya lakukan? Sulap matanya. Surga loh, surga loh. Kita doakan Bu Nulis masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat maghrib. Yaudah kita doakan Bu Nulis panjang umur. Orang sedunia mati Nulis hidup sendiri. Akhirnya apa? Berimbang ternyata mohon maaf, amal ibadah dari 1 biji matanya cuma 10%. 90% isinya maksiat. Nonton bokeh. Ngadusi juragane nguyil-nguyil manuke. Malah diselendiki kayak pentil. Banyak terjadi di Hongkong. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kita itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Cuma persoalannya adalah karena kita tidak tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah, disitulah kenapa kita tidak boleh berhenti beramal. Saya bilang, ratusan bahkan ribuan panggung yang saya datangi,
Saya nggak pernah tahu dari panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Maka kenapa saya tidak boleh berhenti? Saya harus tetap ngaji. Selain itu alasannya apa? Anasu yamuduna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kita membiasakan diri kita baik, bisa jadi bahkan sangat mungkin matinya dalam keadaan baik. Maka sempatkan dirimu membaca Al-Quran setiap kali mau tidur, walaupun cuma 2 ayat. Kenapa? Karena itu adalah amalan, salah satu amalan terbaik. Kalau biasa membaca Al-Quran, bisa jadi besok kematian itu datang, kita mati dalam keadaan membaca dengan Allah. Karena hakikatnya orang yang membaca Al-Quran itu takalum, itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang membaca sholawat, hakikatnya dia sedang bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Maka apa? Jangan pernah berhenti untuk membaca Quran. Jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Saya itu bersyukur, Bunda itu sehari minimal membaca sholawat lebih dari 15.000 kali tiap hari. Dulu ketika beliau dioperasi kanker, bahkan tasbihnya belum bisa dilepas dari jarinya. Kenapa? Ketika dioperasi mulutnya tetap bergerak membaca sholawat. Kenapa? Karena kebiasaan dia membaca sholawat. Buju saya itu mohon maaf, tak kelonnya selamatan. Ayah bun kelon, enak bun. Cie pengen cie. Malah jawab kancane yo dipikir no. Iya kok ki. Artinya apa? Kita nggak boleh berhenti setiap kali ada pengajian, setiap kali ada kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Cuman saya meyakini orang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Saya punya teman Ainur Rafiq Lil Firdaus, kita kenal dengan nama Mas Opik Tomboati. Ibunya ini seorang hafidhatul Quran, penghafal Al-Quran. Tiap hari darus. Satu saat bertanya, apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran, saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab iya. Dan Anda tahu, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya di Tuban punya teman kiai. Nah, mohon maaf, di Lamongan, namanya Kiai Imam Sayrozi. Beliau setiap hari pekerjaannya ngaji kayak saya, ngalor ngidul ngetan kulon. Beliau meninggal dalam keadaan berangkat pengajian. Makanya kenapa saya di mana-mana ngaji? Saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Sama tahu saya ke Hongkong, Israel datang. Langsung diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan menang saudari Nuris. Sabar itu iya. Iya. Ngatur. Malah bisik-bisik. Dia itu bisik-bisik bukan menyampaikan pesan ke aku, tapi ingin dekat dengan aku. Sorry ya Bu, saya sama Bu Nuris itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi gak pernah jadian. Kan Nuris sudah tua. Aku bisa mati duluan. Aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ngawur. Itu bukan kadaluarsa, susu fragmentasi. Malah kayak Yakult. Nah, cangkem menyegar. Maka Ibu, gak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Kiai saya itu Imam Sayrozi akhirnya beliau berangkat. Ngaji
Diatur-atur. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini ya, saya berdiri selawatan dulu ya. Oh nanti aja. Sangu ini kalau jijik gitu. Masih apa? Jijik. Saudara Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Menjadi hamba terbaik itu sebuah keharusan. Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran ini akan saya kasih siapakah hamba pilihan itu. Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu Anda ingat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda kerja sebagai BMI, jadilah BMI terbaik. Siapa itu BMI terbaik? Satu, yang ketika dia berangkat niatnya baik, ketika bekerja baik, pulang dengan suami tetap baik. Banyak kasus di lapangan niatnya berangkat baik, begitu di Hongkong punya uang niatnya berubah. Betul? Istrinya berubah, suaminya di rumah juga berubah. Yang terjadi keluarganya menjadi langsung nyanyi rungkat. Kurang duwe bojo. Malah takon sing ra duwe bojo piye? Saya kemarin siang di kafe saya absen. Dari semua yang hadir ternyata yang janda hampir 50%. Jajal saya ngacung, sing rondo ngacung. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. BMI yang baik. Bagaimana menjadi BMI yang baik? Yang pertama, jaga niat dari awal. Niat berangkat ke Hongkong untuk membahagiakan orang tuanya. Begitu Anda punya uang, jangan sampai lupa dengan orang tua. Berangkat ke Hongkong niatnya membahagiakan keluarga. Maka membahagiakan keluarga jangan sampai kamu melupakannya. Pengen membahagiakan anak-anaknya, tetap menjadi sebuah prioritas. Jangan pernah berubah walaupun ekonomimu berubah. Jangan pernah berubah walaupun taraf hidupmu berubah. Tetap biasa-biasa wae. Orang hebat itu siapa? Duwe duit, orang duwe duit, orang duwe duit biasa-biasa wae, orang duwe duit biasa-biasa wae. Tapi kadang-kadang berubah. Berangkat dari Jawa Timur, Cipapan, begitu ning Hongkong, nelusuri. Meniru anak-anak yang ada di Hongkong. Ya beda yuk. Lah bocah Hongkong kuwi nganggo baju seksi wong awake putih bodine apik. Lah bocah Malang melu-melu fashionnya kaya bocah Hongkong. Pakai you can see. Padahal tuh nggak meletek. Kakinya
belang-belang ora pantes. Padha-padha nyawangi aku milih nyawang cahongkok. Padha-padha dosane. Ayo bayangno nulis kanggo you can see. Bentuke kaya ngopo? Tapi saya yakin Bu Nulis kalau nyemplung kolam pasti tidak tenggelam. Kenapa? Karena belumnya kayak pelampung. Nah, menjadi yang terbaik itu caranya bagaimana? Kita lihat patokannya. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi kebahagiaan bagi Kanjeng Nabi. Terutama saya mau kasih semangat untuk teman-teman panitia pengajian. Ini panitia ini. Jadi seragam kita sama sih. Kamu jadi malu. Kayak podo ngopo ini. Janji kata murah. Jodoh. Untung di kamu rugi di aku. Besti murah kenyang. Nah, saya mau kasih sebelum saya lanjutkan yang terbaik untuk panitia. Saya mau cerita Habib Mundir Al-Musawwar almarhum. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan kematian beliau sudah prediksikan karena langsung mendapatkan kabar dari Rasulullah. Ketika Habib Mundir kangen dengan Kanjeng Nabi datang dalam mimpinya kemudian mengatakan kepada Habib Mundir, "Mundir, kamu akan bersamaku sebelum usia 40 tahun." Dan benar, Habib Mundir meninggal di usia sebelum 40 tahun. Yang mau saya ceritakan bukan itu, ibu-ibu. Satu ketika Habib Mundir membuat majelis sholawat terbesar di Indonesia, di Monas, yang datang 100.000 orang lebih. Namanya Majelis Rasulullah. Malam harinya beliau sangat puas lega dengan majelis sholawat yang beliau buat. Sehingga beliau batin, ini pasti Kanjeng Nabi sangat bahagia dengan acara hari ini. Malamnya Habib Mundir mimpi. Mimpi apa? Ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ingat, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bahkan hanya lihat punggungnya tok, yakin itu Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi kalau Anda mimpi ketemu dengan Bu Nuris, bisa jadi itu Mak Lampir. Bisa jadi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mak Lampir, bisa jadi itu Bu Nuris. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Gus Miftah, bisa jadi itu Sahruhan. Ini korokan matamu korokan. Sarung saya ini mahal, apalagi ilmunya goblok. Isinya. Kamu jangan bayangin aku. Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad kelihatan sangat bahagia. Maka kemudian Habib Mundir bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan dikasih mudah untuk mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi." Caranya gampang, istiqomahkan sholawat minimal deh 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak sampai 5 menit kamu nyapu sambil sallallahu ala Muhammad boleh. Pertanyaannya bukan masalah bisa apa nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Saya yakin kita semuanya mau. Kemudian apa? Habib Mundir bertanya, "Rasul, apa yang paling membuatmu bahagia?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Saya bahagia
sampaikan salamku. Habib Mundir batin, ini pasti Kanjeng Nabi bahagia dengan saya. Ternyata apa? Nabi Muhammad jawab, wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul. Wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda, kepada semua orang yang terlibat dengan acara itu. Begitu bangun, Habib Mundir langsung batin, tahu seperti itu yang masang umbul-umbul aku sendiri. Artinya apa? Itu hebatnya panitia pengajian. Saya yakin panitia pengajian ini akan dibanggakan oleh Rasulullah. Ruana. Melangit dong batin. Otak malah musuh. Coba kita lihat bagaimana kemudian Allah mengatakan orang-orang yang terlibat di pengajian itu istimewa. Anda baca satu ayat dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini artinya apa, Mbak? Ini sangat indah. Waja'a min aqsal madinah. Telah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki tersebut? Habib Surah An-Najjar. Habib bin Surah An-Najjar. Profesinya apa? Tukang tebang kain. Tapi begitu dia meninggal dunia, malaikat menangis. Alam langit semuanya. Apa ini kerasa gaya? Kalau ada status Facebook, ya ini kentero. Yang kita miliki semuanya ini harus memberi nilai manfaat. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tukhilu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak manfaatnya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sururun, ketika kebahagiaan. Tudkhilu ala muslim, yang kamu berikan kepada orang Islam yang lainnya. Taksifu anhu kurmatan, maka orang-orang itu kemudian lepas dari segala kesedihannya. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau penulis dan panitia hari ini membuat pengajian, kok yang datang ini bahagia, termasuk kategori ini. Sururun tudkhilu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang Islam, sehingga apa? Orang-orang Islam tersebut hilang kesedihannya. 2004, mohon maaf, miskin kuadrat. Walaupun mbak saya kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 9. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Ponorogo. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad besar di Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muradi, punya Bapak Kiai Muhammad Bodiran, Muhammad Usman Jalal, Iman Karyonawi, Madarun, Kiai Ilyas Muhammad Besari. Di atasnya Mbah Anom Besari, di atasnya Mbah Abdullah Mursuk, Mbah Abdullah Mursad, di atasnya Raden Demang, di atasnya Pangeran Demang. Bahkan silit. Waktu saya miskin, ya saya bilang begini sama saya. Kowe pengen sugih. Ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Sok bakal ora iso ngitung. Dalam bahasa Jawa. Saya waktu itu mikir, sing tak hitung ki apa duit tenan duit. Saya begitu dulu buka dompet, rasanya ya Allah kayak ngiris berapa. Nangis. Makanya hari ini Anda yang punya banyak utang, punya masalah, silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Tapi sekarang istri-istri di Indonesia setelah COVID sudah pintar mencari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suaminya pada uang pasti ketahuan. Coba ingat teorinya. Ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Sok bakal gue ra iso ngitung. Dan ternyata itu
anak usia setahun. Banter-banter Yusuf. Saya bilang sama istri saya, lah aku nyeluk bojoku beb pantes. Lah Pak Nuris nyeluk Bu Nuris ora pantes. Beb kaya ngene. Istri saya jawab, iya saya. Syaitanirrajim. Saya bilang, punya uang nggak? Ada bah, masih 50.000. Boleh nggak saya minta uang? Untuk apa bah? Saya mau soal Abah Lutfi, masa nggak ada salam tempel? Saya malu masa soal kiai besar, habis besar saya nggak ada salam tempel. Nanti susu anak gimana bah? Kesana saja. Yakin bahwa keberkahan itu ada. Akhirnya saya bawa uang 50.000. Saya ke Pekalongan. Dari saya miskin, Habib Lutfi itu panggil saya juragan. Dari saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya soal, juragane teko. Makanya coba, Anda itu kalau ketemu teman, tolong yang keluar kalimat baik, doa yang baik. Karena doaul mar'i akhihi ka doaihi li nafsihi. Doa seseorang kepada teman yang lain itu seperti mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mengatakan orang, dasar kamu tukang selingkuh, berarti yang selingkuh itu kamu. Makanya saya rajin mendoakan orang kaya supaya saya juga menjadi kaya. Saya rajin mendoakan orang lain untuk menikah lagi supaya saya. Sorry, saya tipe suami yang setia. Lelaki yang hebat bukan satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Nah, biasanya dengan ikhlas kita memberi. Padahal dia punyanya cuma botol mineral tok, punya 2, diminta separuh dikasih. Ada orang punya uang 1.000, besok ada kotak infak, dia berani nyumbang 50%, 500 rupiah. Tapi lucunya begitu pendapatan kita bertambah, punya uang 10 juta, diminta 10%, 50%-nya, biasanya dikasih enggak. Nah, punya uang 1.000 diminta 50%-nya, padahal punyanya cuma 1.000 tok. Diminta 50%-nya dikasih nyok. Begitu Allah tingkatkan pendapatannya, punya 10 juta, diminta 50%, gak dikasih. Kalau seperti itu pola pikirnya, saya doakan penghasilanmu selamanya cuma 1.000. Biar ayo, saya katakan. Kalau ada nanti kode infak punya $100 sama $1, yang dimasukkan 1 apa 100? Banyak 100. Kalau sampai nanti ada kode infaknya belum saya tak dengar ke cangkeme udunan. Saya kurang ada duit utang. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Selawatan di sini sekisan. Minta selawat apa? Coba dikir ngombe dawet, ratau dikir anda semua. Coba dikir makan rambutan, orang tahu dikir mending mikir kungyan dia. Selawatan Jawa Tingkir ya. Saya kemarin diprotes gara-gara selawat Jawa Tingkir. Yang nyanyi ini kan bocah saya si Perti. Bah, gimana bah? Boleh nggak selawat Jawa Tingkir? Boleh, saya bilang. Tapi katanya penghinaannya di mana? Lah itu Jawa Tingkir ngombe dawet, loh boleh. Karena zaman Jawa Tingkir adanya cuma degan kopi sama dawet. Ya nggak boleh itu kalau Jawa Tingkir ngombe boba. Zaman Jawa Tingkir belum ada boba. Santai wae $100 yo, ora siji. Udunen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri. Ayo semuanya tangannya untuk kaki Nabi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Kungyan untuk Indonesia. Dari Kungyan untuk Indonesia. Salatullah wa salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae batek. Raine glowing, tungkae batek. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggap panca. Semarang kaline budak sing disayang matane pita. Sing disayang matane pita. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salat
Gagalan seragam ngaji, oke kung yang sing jalodi. Sikan 3 orang bersyahadat. Tepuk tangan di saudara-saudara kita ini. Ayo sini. Yang mau tanya setelah ini silakan ditulis di kertas dikasih panitia. Di sini kita sesi tanya jawab. Yang pertama, yang mau masuk Islam, Saudara Yunia Ningsih di Woke. Lampung 24 Juni 1990. Kemudian yang kedua, Yulia Mustikawati binti Hari Susandi. Yulita, saya mau apa? Apa? Nyuruh mobil. Yulita Mustikawati binti Hari Susandi dari Malang 88. Saya mau tanya dulu sama Mbak Dunia, kenapa pengen masuk Islam? Kepengen mawon kan? Kepengen mawon? Alasannya apa? Itu niat dari hati. Sudah niat dari hati. Iya. Nggak ada yang maksa? Nggak ada. Atau di sini ketemu lanangan ganteng bener? Sorry, sebelumnya Kayaknya. Kristen. oh Kristen. Iya. Tahu Kristen sejak kapan? Asyhadu An an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada kecuali Tuhan Allah, kecuali dan Allah, saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sah kamu jadi orang Islam. Dan mulai kamu lahir sampai hari ini semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan orang yang hadir ini yang paling suci kalian bertiga. Doakan pengajian ini istiqomah. Dan ila akhir zaman. Semua yang hadir kamu doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Kita semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berdoa mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah hidayah ini bagi mereka ya Allah. Hidayah yang istiqomah ila akhir zaman. Rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Nanti dokumennya diurus sama Mas Aris ya. Dokumen pindah agama. Saya tulis. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Mana kertasnya? Kamu nanya. Jangan lupa dikasih nama game yang tulis kertas. Kasih dulu saya sini. Yang mau alam saya kasih hadiah. Duduk sini. Mbak ini kasih di sini. Tes. Tes. Yang mahal itu resepsi. Makanya janda di sini kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu cinta sama aku janda ingat, pilih satu di antara
antara dua, halalkan atau tinggalkan. Masuk. Ngakune muslimah, senengane melumah kalau Rabi, ingat menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Tapi kok tamungi batok loh. Nama kena kena. Apa hukumnya kawin lari? Sah apa tidak karena tidak direstui orang tua? Oh tidak sah. Kalau posisimu perempuan harus ada wali. Kecuali kamu janda. Itu ada kaul yang membolehkan seorang janda tidak menggunakan wali. Kenapa? Karena janda sudah dianggap berpengalaman. Yang menjadi wali sopo lagian kawin lari buka kadok kawin larinya ngajak wali namanya bukan kawin lari jadi nggak sah nggak boleh harus ada wali ada dua saksi. Aplikasi ini online, yo kelonmu. Sesuk bayi ini lahir, orang lahir, tapi kok download. Fotonya juga. Sama sih nangkep. Tapi ini menarik kajian fikih modern. Jadi begini. Nah, Hong Kong Indonesia sampai sekarang belum menikah resmi, tapi sudah satu rumah selama 1 tahun. Jadi jadi Hong Kong Indonesia apa satu rumah itu? Oh, pas pulang. Jadi begini. Kalau ceweknya di Hong Kong, cowoknya di Indonesia, boleh nggak menikah secara online? Bahkan kalau mbaknya nggak ada saja, yang menikahkan bapaknya itu sah. Makanya tradisinya ada satu daerah yang ketika menikah anaknya tidak dihadirkan, cukup wali. Berarti kalau ada walinya, ada saksinya tetap sah. Selama yang bersangkutan benar-benar orangnya. Jangan sampai nikahnya dengan A, ternyata yang membaca hijab B, itu nggak boleh. Selama orangnya benar boleh. Nah, nggak masalah. Nikah online, kalau nih online, anaknya di download. Utawa nikah online, kalau nih di Bluetooth. Ilmu weton itu boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Karena weton itu bukan kitab suci. Mama nih, kamu wetonnya apa? Udah tahu, kamu tanya apa yang gue ini? Jumat lagi tidak cocok hidup di air. Ayo mendelep ayo. Kamu tanya apa? Aing apa? Kamu aing, sok yang bujuk yang papan. Modern aku ya. Yes. Ilmu weton boleh
dipelajari, nggak boleh diakini. Saya pernah menikahkan santri saya gara-gara ibunya tidak berani menikahkan, karena menurut dukunnya kalau ini dinikahkan ibunya mati duluan. Gara-gara apa? Dan alhamdulillah kita udah selesai pengajiannya, dan ini saya mau pulang, tapi masih lihat-lihat dulu di luar kayak gini. Masya Allah, ini masjidnya yang di Tim Saja Exit A ya. Kalau mau teman-teman mau kesini boleh kok. Dan ini perjalananku dari TST jalan kaki ke Monggok, soalnya capek tadi duduk terus. Dan kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.